Mesin Turing ini ya, kalau teman-teman ingat-ingat lagi di hierarki Chomsky, dia itu mesin yang dapat menerima bahasa unrestricted ya, atau natural language ya, bahasa istilahnya kayak bahasa manusia gitu. Mesin Turing itu bisa menerima bahasa tersebut. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar bahwa mesin Turing ini dipropos oleh Alan M. Turing ya. Nah, si mesin ini perbandingan dengan mesin sebelumnya, dia itu mirip dengan finite automata ya, karena ada mekanisme kontrol dan terdapat input tab. Tapi perbedaannya, kalau di mesin Turing ini dia lebih naik level gitu, karena di input tab-nya itu head-nya itu dia memungkinkan untuk maju dan mundur atau ke kanan ke kiri ya. Kalau waktu di finite automata ataupun di push down automata itu kan si head-nya itu dia akan membaca dari kiri ke kanan ya. Ya dari kiri ke kanan. Nah, kalau mesin Turing ini dia memungkinkan membaca input tab dari kiri ke kanan plus apa atau kanan ke kiri gitu. Jadi bisa bolak-balik si head-nya ini. Nah, kemudian di mesin Turing itu dia punya kemampuan untuk membaca dan menulis pada tab. Ya, kalau finite automata kemarin tabnya cuma bisa membaca aja kan ya, membaca inputan. Nah, kalau mesin PDA dia juga hanya bisa membaca inputan, tapi setidaknya ada stack ya yang bisa menyimpan simbol-simbol untuk sebagai pengingat gitu ya, ada berapa kali kemunculan suatu simbol. Nah, kalau mesin Turing, dia ini di tab-nya itu bisa membaca plus juga bisa nulis. Tuh, di si tab-nya ini. Tapi dia nggak ada stack, dia nggak punya stack. Nah, untuk mengingatnya itu dia bisa menggunakan tab-nya itu langsung. Ya, jadi nggak pakai stack lagi. Nah, dia bisa langsung menulis pada tab-nya. Nah, ini propertinya ya. Masih sama, dia terdiri dari finite number of state, kemudian ada initial state-nya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan halt state. Ya, halt state ini tuh dia state yang kalau digambarkan tuh sama seperti accepted state ya. Di diagramnya tuh sama gambarnya kayak accepted state. Cuman halt state ini sifatnya berbeda dengan accepted. Jadi kalau accepted state itu kan memungkinkan kalau kita sudah mencapai accepted itu memungkinkan untuk masih berpindah lagi kan ya ke state lain. Contohnya seperti ini. Saya punya dari state ini terus ke state ini ya. Nah, di mana state ini adalah accepted state. Ini state A, ini state B. Nah, ini state B ini accepted state. Tapi dari sini tuh sebenarnya masih bisa balik lagi ke sini kalau misalnya membaca satu misalnya gitu ya, balik lagi ke sini, baca 0 lagi. Jadi kalau 0-nya udah 2 kali, barulah dia berhenti misalnya gitu. Nah, kalau accepted memungkinkan seperti itu. Tapi kalau halt state, jadi otomatis berhenti, mesin akan berhenti gitu kalau sudah mencapai state tersebut. Gitu, itu makanya dimakan halt state. Nah, kemudian ini juga inilah alasan juga mengapa si initial state di mesin Turing itu tidak diperkenankan sebagai halt state. Ya, kan kalau di finite automata bisa kan ya initial state itu menjadi accepted state. Artinya dia bisa menerima string kosong gitu. Nah, kalau ini gambarannya nggak boleh seperti itu. Ya, jadi initial state dan halt state itu harus berbeda state-nya. Jadi minimal mesin Turing terdiri dari 2 state. Nah, ini halt state versus abnormal termination. Ada beberapa kondisi menyebabkan mesin Turing berhenti. Salah satu ada yang halt state, ada abnormal termination. Kalau halt state artinya si mesin langsung berhenti dan selamat gitu. Artinya berarti dia accepted ya kalau misalnya di finite automata tuh. Nah, kalau abnormal termination ini dia berhenti karena error tidak bisa bergerak ke arah kiri pada saat head sudah berada di left hand. Jadi nanti ada gambarnya ya
input tabnya itu sebelah nanti tuh di sebelah kirinya itu ada batasan tabnya. Jadi kalau misalnya masih terus aja ke arah kiri, nah itu jadi disebut dengan abnormal termination. Ya, mana ya gambarnya kita. Nah ini. Nah left end. Jadi kalau di mesin Turing ini udah ada kan left end-nya ya. Sebenarnya di mesin-mesin lain juga kalau dari left itu dia ada batasnya kan, ada batasnya. Nah left ini dimulai dari sini gitu, dari kotak yang pertama ini. Karena mesin Turing itu arah pergerakannya bisa ke kanan atau ke kiri, jadi kan memungkinkan untuk terjadi ke kiri terus nantinya tuh. Ya dia bakal membaca ke kiri terus. Nah kalau misalnya sudah mencapai kotak yang paling kiri, terus di apa ya di diagramnya masih harus tabnya masih harus membaca ke kiri juga, nah itu nanti akan jadi terminate ya, jadi otomatis mesinnya akan berhenti. Tapi disebut dengan abnormal termination gitu. Jadi dia akan bergerak ke arah kiri terus pada saat head sudah berada di left hand. Nah, itu disebut dengan abnormal termination. Ada juga yang disebut dengan non-terminating loop. Nah, kondisi mesin yang tidak pernah berhenti dikarenakan bergerak ke kanan terus-menerus ya. Jadi, nah ini dia akan terus bergerak headnya ke kanan, terus sampai dia nggak berhenti. Nah itu jadi terminating loop. Nah kemudian ini propertinya lagi yang lain, dia ada tab input ya. Tab inputnya mirip dengan string input pada FA dan ataupun PDA. Berbedanya dari sisi si mesin Turing ini dia bisa membaca dan menulis di tab tersebut ya. Lalu string input di FA/PDA tidak pernah diubah. Nah, di mesin Turing itu memungkinkan untuk diubah gitu string inputnya. Jadi nanti ada contoh soal ya. Contoh soal yang menggambarkan bahwa memang string inputan ini tuh bisa diubah nantinya di mesin Turing ya. Nah, yang lainnya simbol-simbol alfabet itu masih sama ya dengan di mesin Turing. Nah, di mesin Turing dengan di mesin FA dan PDA. Tapi ini ada kelebihannya. Kalau di mesin Turing dia punya contoh simbol lain yaitu blank namanya. Ya, nah ini dinotasikan dengan segitiga si blank ini. Blank memiliki panjang yaitu satu karakter. Blank membedakan ini X spasi Y dengan X 2 kali Y melalui cara seperti ini. Jadi nanti ada yang disebut dengan blank ini. Oke, nah kemudian aksinya ya, aksi yang bisa dilakukan oleh mesin Turing itu adalah write dan move. Kalau di FA aksinya hanya membaca kan, head membaca inputan, udah ya. Terus nanti pindah transisi gitu. Kalau di PDA selain membaca bisa juga melakukan push dan pop ya di mesin PDA. Nah sekarang di mesin Turing selain membaca itu bisa juga menulis dan bergerak. Menulis itu write ya, write dibangun dengan operasi mereplace simbol yang ditunjuk head, dilanjutkan berpindah ke state lain. Kalau move dibangun dengan operasi bergerak ke kiri atau ke kanan dari current head-nya. Kita akan lihat nanti. Ini nih, seperti ini. Jadi di transisinya, di setiap transisi ini ada dua pergerakan yang dituliskan dan dipisahkan dengan slash. Nah, yang bagian pertama ini adalah head membaca inputan. Jadi jika head membaca inputan A, simbol A, maka yang dilakukan apa? Nah, yang sebelah kanan ini adalah aksinya. Ya, aksi selain aksinya yaitu bisa bergerak, ya headnya disuruh bergerak, atau headnya ini menulis, jadi mereplace simbol A ini. Gitu. Kalau nanti ya kita lihat dulu.
Ya, jadi contohnya yang ini nih, yang segitiga ini, yang blank ini. Jadi ini artinya kalau headnya membaca blank, maka di replace dengan blank lagi, artinya kayak gitu. Nah, kalau yang ini bukan, kalau headnya membaca A, ya headnya membaca A, di replace dengan R, bukan. Tapi ketika head membaca A, itu headnya bisa pindah ke kanan. Jadi kalau R itu pindah ke kanan, head pindah ke kanan. Kalau L itu headnya pindah ke kiri. Selain dari itu berarti artinya write atau mereplace simbol dengan simbol baru. Ya. Kalau semantiknya seperti ini, jadi misalnya ada PX sama dengan QY, berarti jika current state-nya adalah P, lalu simbol yang ditunjuk oleh head adalah X, ya, berarti ini current state, ini adalah simbol yang sedang ditunjuk oleh head saat ini, maka kita gantikan X dengan Y. Nah, ini adalah simbol penggantinya. Dengan Y dan state-nya berubah jadi ke Q. Kalau misalnya yang kalau beda lagi dengan yang kedua. Kalau kedua di sininya PX, ininya QL, ya, L besar. Berarti jika current state-nya adalah P dan simbol yang ditunjuk oleh head adalah X, maka head bergeser ke kiri. Jadi L ini maksudnya adalah left. Ya, begitu pula juga dengan R. R ini maksudnya adalah right. Ini bergeser ke kanan. Nah, selain dari L besar sama R besar, contohnya tadi adalah Y gitu ya, atau nanti ada blank, tergantung alfabet yang yang tergantung alfabet yang ada pada mesin itu. Itu berarti artinya mengganti ya, simbolnya di replace. Nah, kita lihat saja langsung diagram transisinya ya. State-nya masih sama, dinotasikan dengan lingkaran, kemudian inisial state-nya juga dinotasikan dengan lingkaran ditunjuk panah awal ya, sama seperti di mesin sebelumnya. Kemudian halt state dinotasikan dengan lingkaran ganda seperti accepted state. Lalu busur transisi diberi label pasangan simbol yang dipisahkan dengan slash tadi. Jadi ada dua simbol, di mana simbol pertama ini adalah simbol yang dibaca oleh head. Nah, simbol yang kedua setelah slash, ini aksi yang tadi, apakah mau pindah ke kanan atau pindah ke kiri, atau mereplace si simbol A ini dengan suatu simbol lain. Gitu. Nah, ini contoh dari diagram state mesin Turing. Ya. Ini kalau mesin Turing yang ini tuh dia akan bergerak ke kanan hingga ditemukan blank. Tuh, maka contoh inputannya tuh kayak gini, misalnya ada A, B, 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 blank. Nah, string seperti ini dia akan diterima oleh mesin Turing. Kenapa? Karena kalau cara membacanya gini ya, head membaca A. Nah, kita berada di state ke-1 sini. Berarti dari state 1, kalau head yang membaca A, maka kita akan pindah ke state 1 lagi, kan ya? Nah, si head-nya ini pindah ke kanan, karena di sini ada R. Jadi head-nya sekarang pindah ke kanan. Kemudian, dari state 1, kalau membaca A, ya dia masih pindah ke state 1 juga. Tapi head-nya pindah lagi ke kanan. Dari state 1, kalau baca B, itu masih pindah ke state 1. Dan nanti si head-nya pindah ke kanan lagi. Gitu. Jadi kalau di finite automata ataupun di PDA itu kan dia sudah otomatis head-nya tuh setelah
berhasil membaca simbol tuh dia bakalan pindah gitu ya. Pindah sendiri si headnya ini tuh. Gak usah kita suruh untuk pindah ke kanan. Kalau dianya udah baca suatu simbol, dia pasti bakal pindah ke kanan. Nah, kalau di mesin Turing nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi cuman asal udah baca simbol A, otomatis si panah ini langsung pindah ke kanan. Nggak bisa. Jadi harus dituliskan sama kita perpindahannya. Karena tadi headnya bisa pindah ke kiri atau ke kanan. Ya, makanya kita harus dioperasikannya. Dan selain itu juga dia juga bisa nge-write ya, atau menimpa atau mereplace si simbol di dalam input tab-nya ini. Nah, tadi sampai B ya. Terus dia baca B, nanti headnya akan pindah lagi ke kanan. Baca B lagi, headnya pindah ke kanan. Nah, kalau menemukan blank, ya kalau headnya membaca blank, maka yang dilakukan tuh si headnya nggak akan pindah lagi, tapi replace blank dengan blank gitu. Replace blank dengan blank lagi. Jadi kalau dengan simbol yang sama nggak akan terlalu kelihatan ya perubahan di dalam input tab-nya. Nah, kalau misalnya saya punya replace blank misalnya dengan 1, maka nanti di input tab-nya ini terakhirnya bukan blank lagi, tapi dia bisa jadi 1 gitu. Jadi makanya tadi di mesin Turing itu kelebihannya itu input tab-nya ini bisa selain membaca, dia juga bisa menulis di dalam input tab-nya ini. Ya. Kemudian ini contoh yang lain. Masih sama ini juga. Jadi kalau menemukan blank, dia akan headnya pindah ke kanan. Kalau menemukan B, maka akan pindah ke kanan. Tapi ketika menemukan A, itu akan di-replace lagi dengan huruf A. Dan berhenti di halt state, maka berhenti dengan selamat ya kalau di halt state itu artinya stringnya diterima oleh si mesin Turing ini. Nah, ini definisi formal mesin Turingnya ya. Ada 6 tuple, ada himpunan state, S itu adalah himpunan state. Kemudian alfabet ya masih sama dengan mesin sebelumnya. Ada apa saja alfabetnya. Tapi blank ini nggak masuk ke dalam alfabet ya, karena di mesin Turing pasti bakal ada blank ini. Terus tab simbol, himpunan simbol yang bisa ditulis di dalam tab. Lalu ada fungsi transisi, ada initial state, dan halt state. Di sini ada variasi mesin Turing ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada macam-macam variasi mesin Turingnya. Nah, mesin Turing ini bisa dikombinasikan, teman-teman. Jadi ketika kita membangun suatu mesin Turing menjadi bentuk yang lebih besar, itu kita bisa mengkombinasikan mesin Turing. Ya. Untuk melakukannya, mesin Turing akan ditransisikan sebagai suatu diagram transisi dan kita akan mengkombinasikannya sebagai operasi union atau konkatenasi pada finite automata. Jadi, proses ngekombinasiinnya tuh mirip dengan concat di finite automata ya. Kan automata juga sebuah finite automata bisa di concat, diunionkan ya atau di-starkan apa dengan mesin finite automata yang lain. Nah, si mesin Turing juga sama. Tapi dia hanya bisa concat aja ya. Ini kita concat penggabungan. Jadi misalnya ada mesin Turing yang ini mesin Turingnya itu dia bisa membaca X atau Y satu kali ya. X atau Y satu kali. Kemudian mesin kedua ini bisa membaca X dan Y juga satu kali, tapi nanti pergerakan headnya akan ke kiri. Ya, karena ini L, kalau ini R. Nah, kita mau menggabungkan antara M1 dengan M2 atau mesin 1 dengan mesin 2. Maka caranya adalah tinggal digabungin aja, tambahin panah dari Q ke R. Ya, di mana dari Q ke R ini transisinya yaitu membaca X, kemudian mereplace lagi dengan X ya. Kemudian dari Q ke R juga ditambahin panah dengan membaca Y dan mereplace dengan Y.
key-nya tidak lagi menjadi halt state, dia jadi state biasa. Itu jadi langsung kalau konkatenasi kayak gitu ya, menggabungkan atau mengkombinasikan mesin Turing. Caranya seperti ini. Nah, ini nggak perlu, saya mau langsung ke sini saja. Nah, langsung ke sini ya. Kita akan lihat, ini ada gambar mesin Turing. Lalu kita akan cek apakah mesin ini akan mencapai halt state jika string inputannya adalah xxx blank blank. Nah, cara penelusurannya, di pertama, head-nya itu kan dimulai dari head-nya membaca X dulu ya, head-nya membaca X. Kita berada di state ini state A, misalnya ini B, ini C. Kita mulai dari state A. State A, head membaca X, maka kita akan milih transisi yang ini ya. Head membaca X, maka kita akan bertransisi dari A ke B, dari state A ke B. Kemudian head-nya pindah ke kanan. Head-nya pindah ke kanan. Nah, di B, kalau head-nya membaca X, ya, kalau head-nya membaca X, maka kita akan pindah ke state A, lalu head-nya pindah ke kanan lagi. Pindah ke kanan lagi. Dari A, kalau head-nya membaca X, maka kita akan bertransisi ke B, pindah ke B, lalu head-nya pindah lagi ke kanan. Dan pindah lagi ke kanan. Nah, di B, itu kalau head-nya membaca blank, ya, kita akan pindah ke A. Pindah ke A, kemudian head-nya pindah ke kanan. Head-nya pindah ke kanan. Lalu di A, kalau head-nya membaca blank, maka berhenti sampai situ ya, di replace blank dengan blank. Berarti artinya si head-nya itu stop di situ, nggak akan pindah-pindah lagi. Dan kita pindah dari A ke C, di mana C ini adalah halt state. Maka string ini diterima gitu ya oleh mesin Turing. Gitu. Oke. Nah, itu cara menelusuri ya suatu string apakah diterima atau tidak oleh mesin Turing. Nah, sekarang kalau yang ini bagaimana mendesain atau membuat desain mesin Turing yang memiliki tab simbol X, Y, dan blank dan mencari pola X, Y blank. Jadi si mesin itu bisa mengaccept salah satu stringnya adalah X, Y blank. Dan dia akan mencapai halt state jika pola ditemukan. Nah, yang pasti teman-teman ya di dalam mesin Turing itu transisinya pilihnya yang deterministik. Jadi deterministik tuh jelas simbol X nanti pindah state-nya kemana, yang Y pindah state-nya kemana, yang blank pindah state-nya kemana gitu ya. Jangan sampai ada yang transisi apa namanya, bukan ganda, transisi bukan duplikasi, ambigu. Nah, jangan ada transisi yang ambigu ya. Nah, kita bisa mulai dari sini. Dia kan mau menerima XY blank ya. Nah, maka ini bisa langsung dibuat aja dari misalnya dari step 1 ke step 2. Ini kalau membaca X, maka head-nya pindah ke kanan. Ya, jadi kalau pertama baca X, nanti head-nya pindah ke kanan. Nah, dari sini kalau misalnya membaca Y, nanti pindah ke kiri, ke kanan juga. Ya, yang akan pindah itu si head-nya ya, yang bakal pindah tuh head-nya. Nah, misalnya saya bikinnya kayak gini. Jadi nanti kalau membaca Y, dia head-nya akan pindah ke kanan.
Kalau ngebaca X, dia akan pindah lagi ke kanan si head-nya. Ya. Terus kalau baca Y, dia akan pindah lagi ke kanan. Nah, kalau baca blank, dia akan berhenti di sini. Ya. Nah, udah kayak gini. Gambarnya. Nah, ini memungkinkan teman-teman untuk punya gambar yang lain ya. Contohnya, misal kalau misalnya mau ngegambarnya kayak gini juga bisa aja. Karena kita tahu kan polanya X, Y, blank. Di X, misalnya mau kayak gitu. Ini X lagi. Ya ini Y misalnya ya. Ini Y. Ini X. Ini Y. Dari sini terus blank. Kayak gini juga bisa. Gitu. Oh ya, sebenarnya nggak harus banget deterministik. Cuman yang pasti itu tidak ada transisi yang ambigu gitu. Jadi misalnya X bisa ke sini atau X bisa ke sini juga. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Ya, jadi satu simbol itu hanya satu transisinya. Ya. Nah, kayak gini bisa. Ya, kalau saya lebih milih yang tadi milih yang ini karena ya lebih simpel kan, lebih simpel. Jadi mau nanti X-nya ngulang berapa kali pun, ini bolak-balik. Nanti kalau udah ketemu segitiga dia akan ke sini. Begitu. Ya, atau karena ini dia hanya untuk mencari pola X, Y blank saja kan ya. Kecuali kalau misalnya dapat menerima misalnya pola ya pola bahasa dengan misalnya tuh bilang ganjil lagi, biner ganjil misalnya, selalu biner ganjil atau biner genap atau apa ya, pokoknya kayak kemarin tuh soal definite automata sama PDA. Nah, kecuali kalau kayak gitu berarti kan akan ada kemungkinan yang lain ya yang harus diterima, string yang lain yang harus diterima. Nah, kalau kayak gitu ya berarti nanti gambarnya bakal beda lagi. Tapi intinya ya cara membuatnya tuh sama, nggak ada ketentuan ya cara membuat diagram mesin Turingnya, tidak ada ketentuan khusus. Yang penting si diagramnya ini dia bisa mengakses bahasa yang ada di dalam soalnya gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mengenai mesin Turing? Nanti kalau mesin Turing udah beres dibahas, nah kalau teman-teman ada yang mau menanyakan tentang materi di bab yang sebelumnya juga boleh. Ya, karena hari ini kita pembahasannya cuma sedikit sih yang mesin Turing ini. Silakan kalau mau nanyain tentang pembahasan dari materi yang sebelumnya, PDA ya misalnya CFG atau parser, boleh ditanyain aja sekarang. Mumpung belum UAS gitu, mumpung belum UAS. Nanti di UAS pasti kan ada ya soal-soal kayak PDA, parser, terus apa lagi? CNF, itu pasti ada soalnya di UAS. Ada? Nah, kalau nggak ada, saya satu lagi mau menampilkan soal yang ini.
Jadi kita bisa melakukan replace ya di dalam mesin Turingnya. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah mesin Turing dengan dalam diagram transisi untuk melakukan operasi penambahan angka biner dengan angka 1. Nah, jadi kita bisa loh gitu menerima string atau bukan menerima, mengubah string inputan menjadi string yang sudah ditambahkan dengan angka 1. Langsung aja deh ke contohnya. Ini contohnya nih. Ini ada contoh string biner 10110. Nah, nantinya ini akan diubah menjadi 101111. Dari mana? Ini tuh dari penambahan 1, angka 1. Ya kan kalau biner 10 itu kalau ditambah dengan 1 kan hasilnya menjadi 10 110 1 ya. Hasilnya kan jadi kayak gini. Nah, di mesin Turing kan memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti itu. Jadi kan kalau di bahasa yang sebelum-sebelumnya mah cuman ngecek aja kan apakah string biner ini diterima atau tidak sama mesin gitu. Nah, kalau di mesin Turing tuh kita bisa sampai mengecek kalau ini ditambahin dengan 1 itu hasilnya berapa dan harus diterima sama mesin Turing tersebut gitu. Nah, bagaimana cara membuat diagram state dari mesin Turingnya ini? Caranya, bentar ya. Yang pertama, saya akan bikin dulu ini initial state-nya. Nah, dari initial state, ini jumlah state-nya nggak tentu ya, maksudnya ini salah satu kalau saya menjawabnya seperti ini gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa bikin transisi, berarti kan sorry, bentar, kita lihat di sini. Ada syaratnya yang lain. Head selalu dimulai dari blank pertama sebelum angka biner. Nah, makanya ini ada garis bawah ya, biasanya garis bawah ini tuh untuk menandakan ini tuh head. Ya, ini tuh head sedang membaca si blank ini. Jadi head selalu dimulai dari blank pertama sebelum angka biner. Dan setelah selesai menambahkan, head harus dikembalikan ke angka biner pertama. Nah, contohnya ini. Ya, jadi head-nya itu nanti dia akan bergerak kan ya, akan bergerak dimulai dari blank pertama mulai dari blank setelah angka biner pertama ya. Nah, ini blank bukan setelah, sebelum blank sebelum angka biner pertama. Nah, berarti nanti dari sini head-nya ngebacanya. Enggak dari sini, tapi dari sini. Ya, dari sini dia akan membaca, berarti kan logikanya gini, dia si head-nya akan membaca setiap string inputan ke kanan terus kan. Dia akan ngebaca terus ke kanan sampai menemukan blank lagi. Ya. Nah, kalau udah menemukan blank lagi, lihat yang sebelah sininya. Berarti kan kita lihat biner yang angka biner terakhirnya nih. Ini angka biner terakhirnya. Karena di sini menentukan yang harus di replace-nya ya. Kalau misalnya angka belakang dari si binernya itu adalah 0, berarti kan kalau ditambahin 1, kita tinggal mengubah 0-nya ini menjadi 1. Ya, 0-nya ini kita ubah jadi 1. Depannya itu masih sama. Ya, depannya ini masih sama, nggak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi yang penting kalau nemu 0 di paling ujung, kita tambahin 1, berarti artinya 0 ini kita ubah jadi 1. Udah selesai masalahnya. Nah, kalau misalnya ternyata kita menemukan biner yang semua isinya adalah 1, itu kalau ditambahin 1, berarti bakal berubah banget kan semuanya ya.
ini kan hasilnya jadi gini. Dimulai dari 0 belakang ya. Kan 1 ditambahin 1 itu 0 kan, kalau biner. 1 tambah 1, 0. Nah, kemudian depannya itu jadi 0 lagi juga kan, karena dapat 1 dari ini. Terus saya suka gini nih, kalau menambahkan biner. Ditambahin, ini kan 0. Nah, satunya itu dia pindah ke sini. Ini 1 sama 1 ditambahin lagi. Ini jadi 0 lagi. Pindah 1 ke sini. 1 tambah 1 jadi 0 lagi. Ya, terus aja ini 0, sampai terakhirnya nanti 1. Gitu kan cara penambahan biner itu. Nah, makanya di sini hasilnya jadi gini. Ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya gini. Kalau digit terakhir dari biner tersebut adalah 0, kita tinggal mereplace 0 tersebut dengan 1. Udah, depan-depannya ini dia sama, ya, nggak ada perubahan apapun. Tapi kalau misalnya digit paling belakangnya itu adalah 1, nah maka kita harus mereplace-nya jadi 0. Ya, mereplace-nya jadi 0, kemudian dicek lagi depannya. Kalau depannya 1 lagi, berarti dia harus di-replace lagi jadi 0. Tapi kalau depannya 0, ya, kalau depannya 0 ya tinggal replace jadi 1, terus yang lainnya sama aja. Kayak contohnya gini. 1, nih, ditambah 1. Maka hasilnya itu akan menjadi 11011 ditambah 1. Nah, yang ini kan ke-replace ya, jadi ke-replace jadi 0. Ya, kemudian yang selanjutnya karena depannya ini 1, berarti kita replace lagi jadi 0. Nah, lalu yang depannya ini 0. Nah, kalau 0 berarti tinggal replace sama 1. Nah, depannya lagi ini tetap sama angkanya. Jadi nggak ada perubahan mereplace lagi. Ini hasilnya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah membuat diagram gimana caranya supaya head-nya ini bergerak dulu ke kanan, ya, bergerak ke kanan sampai blank, sampai menemukan blank. Setelah itu cek nih angka setelah blank. Setelah itu head-nya ke kiri, ya, head-nya ke kiri. Terus cek angkanya, apakah 0 atau 1. Kalau 0, replace dengan 1. Kalau misalnya 1, replace dengan 0. Tapi syaratnya nambah ya, kalau dia 1 tuh. Replace dengan 0, terus lihat depannya. Depannya berapa? 1 lagi atau 0. Gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan. Terus nanti si head-nya akan terus ke kiri, balik lagi. Ya, head-nya akan balik lagi, karena head harus dikembalikan ke angka biner pertama. Jadi nanti si head-nya harus balik lagi sampai angka biner pertama. Gitu. Nah, berarti ini akan ada proses pindah ke kanan head-nya, akan ada proses pindah ke kiri juga si head-nya, dan akan ada proses menulis, ya, mereplace simbol. Nah, maka caranya seperti ini. Jadi kita bikin dulu ada satu state ke state lain, di mana di sini transisinya pertama adalah membaca blank kan. Kalau membaca blank, maka head-nya pindah ke kanan. Nah, dari sini pakai warna merah. Dari sini ya, kalau membaca blank, maka head-nya pindah ke kanan, yaitu pindah ke 1. Nah, pindah ke kanan. Kemudian dari situ saya mau bikin satu lagi step. Kalau membaca 1, dia akan pindah ke kanan juga. Karena kan kalau langkah pertama untuk mencari blank lagi, ya kita tinggal pindah aja terus kan ya ke kanan. Satu ke kanan. Kalau membaca 0, dia juga akan pindah ke kanan. Terus bolak-balik ya. Bolak-balik sampai nanti menemukan blank. Menemukan blank. Begini. Kalau menemukan blank, pindah ke kiri.
ya. Atau kalau nanti dia berakhirnya di sini, juga ini kita bisa langsung ke siniin. Kalau nemuin blank, pindah ke kiri. Jadi kalau udah nyampe blank sini, mana ya tulisan? Nggak ada. Jadi kalau sudah mencapai blank yang ini ya, blank belakang nih sama saya kasih tebal, itu dia headnya pindah ke kiri. Nah, dari situ kita cek, ya, kita bagi dua cabang. Kalau misalnya headnya itu dia membaca 0, kalau headnya membaca 0, mudah, langsung aja ganti replace sama 1. Ya, kalau baca 0, dia replace sama 1. Nih, jadi ini nanti di replace dengan 1. Di replace dengan 1. Nah, setelah mereplace dengan 1, kita lanjut aja dulu. Nanti ketika membaca 1, lalu pindah ke kiri si headnya. Jadi ini baca 1, dia pindah ke kiri headnya. Ya, dia pindah ke kiri. Mau baca 1 ataupun 0 ya, sebenarnya dia akan terus pindah ke kiri. 0. Bolak-balik, dia akan pindah terus ke kiri sampai menemukan blank. Nah, kalau udah menemukan blank, dia bakal pindah lagi ke kanan ya, karena terakhir headnya harus ada di sini. Nih, harus ada di digit setelah blank ya. Ketika baca blank, dia pindah ke kanan. Setelah pindah ke kanan, udah ya. Alt step. Belum bisa tambahin. Kalau baca blank, pindah ke kanan. Udah selesai sampai situ. Jadi itu untuk menghandle biner yang digit terakhirnya itu adalah angka 0. Ya, untuk menghandle digit terakhirnya adalah angka 0. Nah, sekarang kalau menghandle yang digit terakhirnya angka 1, jadi kalau misalnya ada 1, itu kan di-replace dengan 0 ya. Jadi itu kalau 1, tadi nih, nemu 1, itu nanti satunya akan di-replace dengan 0. Nah, setelah itu, cek lagi yang depannya. Jadi setelah itu, kita bisa ke sini dulu. Setelah membaca 0, nanti pindah ke kiri ya. Nah, setelah baca 0, pindah ke kiri. Nah, kita lihat sebelahnya tuh dia angkanya berapa nih, sebelahnya ini angkanya berapa. Oh, ternyata 1 lagi ya. Kalau 1 lagi berarti kita masuk lagi ke sini. Balik ke sini. Kalau 1 lagi berarti kan harus di-replace lagi dengan 0 ya. Kalau depannya 1 harus di-replace lagi dengan 0. Tapi kalau misalnya depannya sudah 0, ini kita bisa masuk ke sini. Kalau 0, di-replace dengan 1, lalu bisa berjalan dengan sama seperti tadi yang paling belakang itu 0. Berjalan ke situ. Nah, kalau ini dia harus bolak-balik di sini nih. Kalau nemu 1 lagi di sebelahnya, maka pindah, maka di-replace lagi dengan 0, lalu 0-nya nanti dia akan baca 0 nanti ke kiri ya, ke kiri lagi. Ini ke kiri ke sini. Dia baca lagi. Apakah ini simbolnya 0 atau 1? Kalau 1, nanti di-replace lagi dengan 0 ya, replace lagi dengan 0. Terus baca 0-nya, nanti pindah headnya ke kiri. Kayak gitu aja terus. Gitu terus sampai akhirnya menemukan blank ya. Menemukan blank. Kalau udah menemukan blank, si blanknya di-replace dulu dengan 1. Blank di-replace dengan 1. Setelah itu
baru baca 1 dulu ya. Baca 1, pindah ke kiri. Kalau nemu blank lagi, nanti dia pindah ke kanan. Oh, berarti bisa ke sini. Pindah ke kanan. Udah selesai gitu. Jadi ini jawabannya. Memang mesinnya diagramnya cukup panjang ya. Tapi ya emang itu yang harus terjadi. Jadi si mesin Turing itu ya tadi ini saya ingin menunjukkan bahwa mesin Turing itu dia selain bisa mengecek string ini diterima atau tidak, tapi dia juga bisa mengubah gitu ya, mengubah atau melakukan operasi pertambahan gitu, melakukan operasi pengurangan di dalam si input tab-nya ini. Gitu. Jadi bisa kita gambarkan prosesnya jadi seperti ini. Ya, menggunakan diagram step. Atau misalnya contoh soalnya yang lain, misalnya mengubah yang tadinya stringnya genap menjadi ganjil ya, atau yang tadinya stringnya ganjil menjadi genap. Nah, itu juga bisa digambarkan caranya dengan tadi. Ya, jadi di dalam transisi itu dia ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membaca simbol, head membaca suatu simbol. Lalu aksi yang kedua adalah mau pindah ke kanan headnya, atau pindah ke kiri, atau mengganti atau mereplace simbol yang sedang dibacanya. Gitu. Oke. Itu tentang mesin Turing ya. Saya ngasih yang dasarnya aja yang tentang mesin Turing ini. Gimana, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau kalau ada yang mau nanya di materi yang sebelumnya juga boleh ya. Silakan ditanyakan sekarang.